Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifda Farah Salsabila dan teman saya Sandra Liviana Vanessa Marian Faradila. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan konsep kelas sosial dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku konsumen. Dalam kajian teori, menurut Hawkins dan Mothersbaugh dalam Ciptono 2014, perilaku konsumen adalah studi mengenai individu, kelompok, atau organisasi, dan proses-proses yang mereka gunakan untuk menyeleksi, mendapatkan, menggunakan, dan menghentikan pemakaian produk, jasa, pengalaman, atau ide untuk memuaskan kebutuhan, serta dampak proses-proses tersebut terhadap konsumen dan masyarakat. Menurut Max Weber, memiliki definisi membuat adanya perbedaan berdasarkan kelas ekonomi dan juga kedudukan sosialnya. Tetapi tetap digunakannya istilah kelas sosial untuk semua kalangan, di mana kelas yang memiliki sifat ekonomi terbagi lagi menjadi 3 subkelas, kemudian dipilih sesuai dengan kecukupan di bidang ekonominya. Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud kelas sosial? Yang kedua, bagaimana ukuran dasar pembentukan stratifikasi sosial? Yang ketiga, apa faktor pendorong terciptanya stratifikasi sosial? Apa yang dimaksud kelas sosial? Kelas sosial adalah kelompok manusia di mana masyarakat dibuat. Semua ini dicapai dengan cara bertingkat yang mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi yang memiliki efek pada setiap individu. Dengan kata lain, itu mengevaluasi kondisi setiap manusia dalam mempertimbangkan kebutuhan mereka dan bagaimana mereka menyesuaikan diri dengan mereka. Bagaimana ukuran dasar pembentukan stratifikasi sosial? Ukuran atau kriteria yang menonjol atau dominan sebagai dasar pembentukan stratifikasi sosial adalah yang pertama ukuran kekayaan, yang kedua kekuasaan dan wewenang, yang ketiga kehormatan, yang keempat serta ilmu pengetahuan. Untuk paparan selanjutnya akan disampaikan oleh Sandra Liviana Vanessa. Faktor pendorong terciptanya stratifikasi sosial. Yang pertama, perbedaan ras dan budaya. Yang kedua, pembagian tugas. Yang ketiga, kejarangan. Perbedaan ras dan budaya, ketidaksamaan ciri biologis seperti warna kulit, latar belakang etnis, dan budaya telah mengarah pada lahirnya stratifikasi dalam masyarakat. Dalam hal ini, biasanya akan terjadi penguasaan grup yang satu terhadap grup yang lain. Pembagian tugas. Dalam hampir semua masyarakat menunjukkan sistem pembagian tugas yang bersifat spesialisasi. Posisi-posisi dalam spesialisasi ini berkaitan dengan perbedaan fungsi stratifikasi dan kekuasaan dari order sosial yang muncul. Kejarangan. Stratifikasi lambat laun terjadi karena alokasi hak dan kekuasaan yang jarang atau langka. Kelangkaan ini terasa apabila masyarakat mulai membedakan posisi, alat-alat kekuasaan, dan fungsi-fungsi yang ada dalam waktu yang sama. Jadi, suatu kondisi yang mengandung perbedaan hak dan kesempatan di antara para anggota dapat menciptakan stratifikasi. Kesimpulan, kelas sosial adalah kelompok manusia di mana masyarakat dibuat semua ini dicapai dengan cara bertingkat yang mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi yang memiliki efek pada setiap individu. Selo, Soemarjan, dan Soeleman Soemardi dalam bukunya Setangkai Bunga Sosiologi menyatakan bahwa selama dalam masyarakat ada sesuatu yang dihargai, maka dengan sendirinya
pelapisan sosial akan terjadi. Ukuran atau kriteria yang menonjol atau dominan sebagai dasar pembentukan stratifikasi sosial adalah ukuran kekayaan, kekuasaan, dan wewenang, kehormatan, serta ilmu pengetahuan. Beberapa kondisi umum yang mendorong terciptanya stratifikasi sosial dalam masyarakat seperti perbedaan ras dan budaya, pembagian tugas dalam hampir semua masyarakat menunjukkan sistem pembagian tugas yang bersifat spesialisasi dan kejarangan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Untuk kurang lebihnya, saya dan teman saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.